Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang kisah dan perjalanan Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki kelimpahan harta yang luar biasa. Tanahnya dan lahan pertaniannya luas, serta hewan ternaknya sangat banyak. Ia juga dikaruniai keturunan yang banyak. Meski begitu, Nabi Ayub tidak takabur atas nikmat yang Allah berikan. Ketakwaannya kepada Allah semakin kuat. Nabi Ayub gemar bersedekah. Ia selalu membantu orang lain. Suatu hari Allah mengambil seluruh kenikmatan yang dimiliki Nabi Ayub. Semua ternak Nabi Ayub mati semua. Pertaniannya mengering sehingga tidak ada yang bisa dipanen. Seluruh anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Tidak hanya itu, Allah memberikan ujian berupa penyakit kulit yang menjijikkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Semua orang-orang menjauhi dirinya, kecuali istri beliau yang bernama Siti Rahma. Siti Rahma dengan setia menemani dan merawat Nabi Ayub meskipun ia sempat dihasut oleh iblis. Nabi Ayub terus bersabar dan bertawakal kepada Allah atas apa yang menimpa dirinya. Imannya tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari sakitnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub. Ia diperintahkan Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari hentakannya itu. Nabi Ayub segera mandi dan minum dengan air tersebut. Maka kuasa Allah, Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Siti Rahma pun terkejut melihat suaminya kembali sehat seperti sedia kala. Nabi Ayub telah berhasil melewati ujian dari Allah. Ia mendapatkan kembali harta bendanya yang telah hilang. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, ia juga dikaruniai anak yang banyak. Nabi Ayub senantiasa bersyukur atas kasih sayang Allah yang begitu melimpah. Nabi Ayub diyakini makamnya terletak di sisi barat kota Salalah di pegunungan Al-Qoro, Oman. Panjang makam Nabi Ayub adalah 4 meter dan ditutupi dengan kain berwarna hijau. Berdasarkan para ilmuwan, sebenarnya tidak diketahui pasti tempat pemakamannya. Tetapi memang beberapa kuburan di beberapa negara dinisbahkan kepada Nabi Ayub, seperti di negara Irak, Lebanon, Palestina, dan Oman. Salah satu kuburannya terletak di daerah Ranjiyah, 10 km selatan Hilla di Irak.
yang dikatakan lebih terkenal dari yang lain karena jaraknya lebih dekat dengan kediaman Nabi Ayub alaihissalam. Begitu juga beberapa kuburan dinisbahkan kepadanya, seperti di 7 km dari pelabuhan Salalah di ketinggian gunung Elinen di Oman, di desa Garbab sekitar Bosnour di Iran, dan di Bukhara di Uzbekistan. Namun ada kemungkinan bahwa kuburan yang dikaitkan dengannya di Bukhara itu adalah salah satu buatan dari zaman Taimeri dan Tamerlang. Sebuah sumur dan gua yang berlokasi di kota tua Urfa, Turki dipercaya sebagai tempat Nabi Ayub mengasingkan diri ketika beliau terkena penyakit kulit, kemudian disembuhkan dari penyakit tersebut. Komplek ini disebut Ayub Paigemer Makami. Itulah tentang kisah dan perjalanan Nabi Ayub. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.